Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bu. Selamat berjumpa lagi dalam pembelajaran IPS. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat, Bu. Iya, semoga sehat selalu ya dan terus jaga kesehatan. Baik, hari ini anak-anak berjumpa lagi dengan Bumi Beda. Di tengah pandemi COVID-19 tidak menghalangi kita untuk melakukan kegiatan belajar mengajar. Kita dapat melakukan kegiatan belajar mengajar dengan cara tatap muka online seperti ini dari rumah kalian masing-masing. Nah, baiklah anak-anak, sebelum kita mulai pelajaran, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa disilahkan. Berdoa selesai. Sebelumnya, Ibu presensi terlebih dahulu ya. Apakah ada yang tidak masuk? Masuk semua, Bu. Semua, Bu. Baik, jangan lupa melakukan presensi di Google Form yang telah Ibu share di WA Group ya. Nah, anak-anak apakah sudah siap menerima pelajaran hari ini? Siap, Bu. Ya, Bu. Iya, anak-anak, hari ini kita masih melanjutkan materi minggu lalu. Coba, ada yang masih ingat minggu lalu membahas apa? Bu, minggu lalu kita sudah membahas kegiatan ekonomi produksi, Bu. Ya, benar. Minggu lalu kita telah membahas materi kegiatan produksi. Dan pada hari ini kita akan membahas materi kegiatan distribusi. Nah, anak-anak, dalam dunia perdagangan, kegiatan distribusi itu sangatlah penting karena barang tidak akan sampai kepada konsumen jika tidak ada distribusi. Nah, sebelum masuk ke materi, Ibu bagi terlebih dahulu ya menjadi 3 tim, masing-masing 5 orang, urut absen saja. Untuk juru bicaranya, Ibu pilih tim A, Fajri, tim B, Anin, dan tim C, Lita. Nah, nanti setiap kelompok tolong bersiap-siap membuat satu kuis pertanyaan dan menyimak materi, karena nanti akan ada kuis tanya jawab. Paham, Ibu. Oke, kita masuk ke materi ya. Ibu share screen terlebih dahulu. Apakah sudah muncul PowerPoint, Ibu? Sudah. Bu. Nah, hari ini kita akan mempelajari tentang kegiatan distribusi. Setelah mempelajari materi kali ini, nantinya diharapkan kalian dapat memahami pengertian kegiatan distribusi, mengidentifikasi tujuan kegiatan distribusi, memahami sistem kegiatan distribusi, mengidentifikasi faktor yang mempengaruhi kegiatan distribusi, dan memahami pelaku-pelaku kegiatan distribusi. Nah, sebelumnya, simaklah video berikut ini. Anak-anak, pernahkah kalian berpikir bagaimana baju yang lalu bisa sampai di tanganmu? Ya, tentu tidak ada kegiatan distribusi. Nah, dari video yang telah kalian cermati tadi, apa yang bisa kalian tangkap? Izin menjawab. Ya, silahkan. Jadi distribusi itu merupakan bagian yang penting dalam kegiatan perdagangan, Bu, terutama untuk mendukung kegiatan produksi.
Iya, benar sekali. Kegiatan distribusi itu sangat mendukung kegiatan produksi. Nah, kita masuk ke materi yang pertama, ada pengertian kegiatan distribusi. Kegiatan distribusi adalah kegiatan untuk menyalurkan dan menyebarkan barang atau jasa dari produsen ke konsumen melalui transaksi jual beli. Orang yang melakukan kegiatan distribusi disebut distributor. Nah, yang kedua ada tujuan kegiatan distribusi, yaitu menyalurkan barang atau jasa dari produsen ke konsumen. Yang kedua, agar hasil produksi lebih berguna bagi masyarakat. Yang ketiga, kebutuhan barang atau jasa masyarakat dapat terpenuhi. Dan yang terakhir, agar kontinuitas produksi terjamin. Nah, yang ketiga ada sistem kegiatan distribusi. Anak-anak, jangkauan distribusi dapat diukur dari mudah atau tidaknya konsumen di berbagai daerah memperoleh barang atau jasa dari produsen. Dan yang menjadi sasaran distribusi itu adalah konsumen itu sendiri. Anak-anak, sistem kegiatan distribusi itu dibagi menjadi dua, yaitu distribusi langsung dan tidak langsung. Distribusi langsung ini penyaluran barang atau jasa dari produsen langsung ke konsumen, sedangkan tidak langsung itu melalui perantara. Nah, kemudian yang keempat ada faktor yang mempengaruhi kegiatan distribusi. Antara lain, sifat barang, tahan lama atau cepat rusak. Kemudian, luas daerah pemasaran itu menyebar atau memusat. Kemudian, biaya penanganannya itu mahal atau murah. Kemudian, jumlah barang yang dihasilkan itu banyak atau sedikit. Lalu, sarana komunikasi dan transportasinya itu sudah memadai atau masih terbatas. Kemudian yang terakhir ada pelaku kegiatan distribusi. Ini ada pedagang. Pedagang dibagi menjadi dua, yaitu pedagang grosir dan pedagang eceran. Kemudian ada perantara, itu dibagi menjadi agen, makelar, dan komisioner. Kemudian ada importir dan eksportir. Nah, dari materi yang telah kita pelajari, apakah ada pertanyaan atau belum jelas? Silahkan. Jelas, Bu. Sudah, Bu. Nah, jika tidak ada, untuk mengukur pemahaman kalian tentang materi kali ini, Ibu akan mengadakan quiz team. Nah, seperti yang di awal tadi, Ibu sudah membagi kelompok menjadi 3, dan Ibu suruh membuat soal. Nanti soal dari tim A akan dijawab oleh tim B, soal dari tim B akan dijawab oleh tim C, dan soal dari tim C akan dijawab oleh tim A. Sudah disiapkan pertanyaannya? Sudah, Bu. Oke, langsung saja kita mulai sesi 1. Silahkan tim A memberikan pertanyaannya kepada tim B. Baik, Bu, saya dari tim A izin bertanya, bagaimana etika ekonomi dalam kegiatan distribusi? Terima kasih. Ya, tim B silahkan menjawab. Saya dari tim B izin menjawab, jadi barang atau jasa yang ditawarkan harus berkualitas baik dan dibutuhkan konsumen. Harus jelas tingkat kegunaannya dan harus menetapkan kadaluarsa khusus produk, makanan, dan memberi jaminan barang yang ditawarkan. Seperti itu. Ya, bagaimana tim A menilai jawaban dari tim B? Sudah cukup puas dan baik. Terima kasih, Mbak Anin. Oke, langsung kita masuk ke sesi selanjutnya, yaitu sesi 2. Silahkan tim B memberikan pertanyaan kepada tim C. Ya, saya mewakili tim B izin bertanya, bagaimana saluran pendek dan saluran panjang dalam kegiatan distribusi? Terima kasih. Ya, silahkan tim C untuk menjawab. Saya dari tim C menjawab, saluran pendek itu distribusi dilakukan secara langsung dari produsen ke konsumen. Sedangkan saluran panjang itu distribusi dilakukan oleh beberapa perantara dari produsen, lalu ke agen, lalu ke pedagang besar, lalu ke pengecer, dan lalu ke konsumen. Seperti itu. Ya, bagaimana tim B menilai jawaban dari tim C? Sudah, terima kasih, Vika. Oke, kita memasuki sesi terakhir, yaitu sesi 3. Silahkan dari tim C memberikan pertanyaan kepada tim A. Saya dari tim bertanya, bagaimana tanggung jawab pemerintah terhadap kegiatan distribusi? Ya, bagaimana tim A? Silahkan menjawab. Saya tim A ingin menjawab,
Jika barang atau jasa menjadi kebutuhan pokok untuk masyarakat umum, maka pemerintah ikut bertanggung jawab agar distribusinya merata dan menjangkau seluruh masyarakat baik di kota maupun di pelosok desa. Terima kasih. Iya, bagaimana tim C menanggapi jawaban dari tim A? Sudah cukup jelas, terima kasih. Oke, jawaban dan pertanyaannya luar biasa sekali ya, bagus-bagus. Kita menambahkan saja tentang tanggung jawab pemerintah terhadap kegiatan distribusi. Ini pemerintah bertanggung jawab atas barang yang digunakan oleh masyarakat umum. Misalnya beras, itu tadi yang. Terus peran pemerintah di sini itu harus meratakan dan menyalurkan hingga ke pelosok desa. Nah, di sini ibu misalkan itu Bulog. Nah, seperti itu. Oke, mungkin dari materi yang telah kita pelajari, adakah pertanyaan lagi? Belum, Ibu. Tidak, Bu. Baiklah, kalau begitu Ibu simpulkan dari materi yang telah kita pelajari tadi, kita jadi tahu bahwa barang hasil produksi tidak mempunyai nilai guna jika tidak sampai ke tangan konsumen. Dan satu-satunya cara agar hasil produksi sampai ke tangan konsumen adalah dengan kegiatan distribusi. Anak-anak, sebagai bahan evaluasi, jangan lupa mengerjakan kuis interaktif yang Ibu tautkan di Google Classroom secara individu ya. Terakhir nanti jam 5 sore. Baiklah anak-anak, sampai di sini dulu pembahasan kita kali ini. Mohon maaf bila ada kekurangan. Kita bertemu lagi pada pembahasan materi ekonomi berikutnya. Nah, untuk menutup pelajaran kali ini, mari kita berdoa menurut keyakinan masing-masing. Berdoa disilahkan. Berdoa selesai. Terima kasih telah mengikuti pelajaran dengan sangat baik. Tepuk tangan buat kalian. Teruslah semangat dan bahagia, kalian generasi muda, kalian generasi emas. Teruslah belajar untuk memajukan bangsa Indonesia. Nah, jangan lupa juga mematuhi protokol kesehatan. Silahkan berkemas, dibereskan buku dan laptopnya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Manusia, manusia kuat.